Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan di dalam minggu ini. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Yang hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat 5 sampai 9. Saudara, ini merupakan bagian kedua dari pembacaan kita di dalam perikop Menara Babel. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Berfirmanlah Tuhan, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya ini, dan ini baru permulaan usaha mereka. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan bahasa mereka di sana, sehingga mereka tidak dapat lagi saling mengerti bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sana ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca, ini merupakan pembacaan yang merupakan kelanjutan dari kisah Menara Babel di pembacaan di hari sebelumnya. Dalam pembacaan ini, atau dalam pembacaan sebelumnya, dijelaskan bahwa semua manusia memiliki satu bahasa dan mereka bersatu untuk membangun menara yang ujungnya sampai ke langit untuk mencari nama. Namun dalam teks yang baru saja kita baca, dijelaskan bahwa Allah kemudian mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka kemudian tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bekerja sama, dan akhirnya rencana mereka itu menjadi gagal. Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar tentang anugerah Allah kepada orang-orang berdosa. Saudara, orang-orang yang berusaha membangun Menara Babel ini adalah orang-orang yang sedang berusaha melawan Allah. Beberapa penafsir menjelaskan bahwa upaya membangun Menara Babel ini karena mereka ingin terhindar dari hukuman Allah melalui air bah. Tapi pertanyaannya, mengapa mereka harus takut dengan air bah? Apa yang mereka sudah lakukan? Beberapa penafsir menjelaskan bahwa kemungkinan besar mereka pernah mendengar bagaimana situasi sebelum air bah, apa yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Dan ketika mereka mulai merefleksikan kisah-kisah itu, kisah-kisah kejahatan manusia sebelum air bah, kepada kisah mereka menemukan bahwa ada kesamaan. Artinya apa yang terjadi sebelum air bah itu pun mereka lakukan. Dengan cara demikian, beberapa penafsir kemudian menyimpulkan karena itulah mereka kemudian berusaha untuk membuat menara. Kenapa menara? Karena menara itu akan menghindarkan mereka atau menyelamatkan mereka dari hukuman Allah. Karena mereka kemudian menyimpulkan bahwa mereka sudah sampai ke titik kejahatan di mana Allah akan menghukum mereka dengan air bah. Karena itu mereka membangun Menara Babel karena mereka ingin menghindari kejahatan. Mereka ingin mengakali Tuhan. Dan karena itu mereka juga ingin nyaman dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga dalam perhitungan mereka, Allah cepat atau lambat akan segera menghukum mereka dengan cara yang sama. Hal inilah sekali lagi yang membuat mereka membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Mereka berharap menara itu nanti dapat menolong mereka ketika Allah murka dengan mereka dan kemudian akan menghancurkan mereka. Namun kalau kita lihat di sini, saudara, meskipun orang-orang itu, orang manusia pada saat itu atau masyarakat pada saat itu mereka ingin berusaha melawan Allah, tapi Allah menghukum mereka dengan cara tidak melenyapkan mereka atau tidak membunuh mereka seperti yang dilakukan dengan air bah, tapi sebaliknya ia mengacaukan bahasa mereka sehingga masyarakat yang jahat itu tidak lagi dapat bersatu dalam kejahatan mereka untuk melawan Allah. Inilah salah satu anugerah Allah yang dapat kita lihat di dalam pembacaan Alkitab ini. Allah tidak menghukum manusia berdosa, tapi Allah memberikan kesempatan bagi mereka. Saudara, melalui renungan ini kita diajarkan untuk menghormati kasih karunia Allah. Jangan pernah berpikir jika kita bisa menipu Allah atau mengakali Allah.
Allah punya ribuan cara, jutaan cara untuk menghukum kita atas dosa-dosa kita. Tapi kalau hari ini mungkin kita melakukan kesalahan, kita berdosa kepada Allah, tapi Allah tidak langsung menghukum kita, maka kita harus melihat itu sebagai kesempatan untuk bertobat, dan bukannya kesempatan untuk melakukan dosa yang sama berulang-ulang. Karena itu saudara, sekali lagi, mari kita belajar untuk melihat kasih karunia Allah, bukan sebagai kesempatan berbuat jahat, tapi kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali kepada Allah. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, seringkali Tuhan tidak langsung menghukum kita ketika kita berbuat dosa. Namun apakah saudara menggunakan kesempatan itu untuk bertobat dan berbalik kepada Allah? Atau saudara malah nyaman dengan dosa-dosa saudara? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoa meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus supaya kita dapat menggunakan setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup di dalam kesalehan sesuai dengan pimpinan dari Roh Kudus. Saudara, marilah kita menggunakan semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita, untuk mengejar kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh menghidupi hari ini. Kami percaya itu karena anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami terima kasih buat firman-Mu yang pagi hari ini sudah mengingatkan kami agar kami menghormati setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, hamba berdoa buat semua pendengar dari acara Spiritual Life ini Tuhan. Setiap kami Tuhan yang mungkin hari ini masih hidup dalam dosa, kami berdoa Engkau ampuni kami Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berikan kepada kami hati yang betul-betul mau bertobat, hati yang betul-betul mau meninggalkan dosa-dosa kami, hati yang betul-betul menghormati kekudusan-Mu Tuhan, sehingga setiap kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami gunakan untuk kesempatan untuk berbalik kepadamu Tuhan, untuk bertobat dari jalan-jalan kami yang jahat, dan kembali hidup di dalam kekudusan di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, dari pagi, siang, sampai malam nanti, ialah kami kerjakan untuk kehormatan, untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja, nama-Mu saja Tuhan. Pimpin kami Allah Roh Kudus, bantu kami untuk hidup dalam kekudusan, supaya kami menjadi serupa, kami menjadi layak untuk bertemu dengan Allah kami, Allah yang menciptakan kami, yang adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.